Selamat malam pemirsa RRI dan juga pendengar di mana saja Anda berada. Dari ufuk timur Indonesia, inilah RRI Sorong kembali hadir menjumpai Anda lewat program obrolan budaya untuk malam hari ini. Indonesia yang terdiri kurang lebih dari 17.000 pulau, begitu banyak budaya dari setiap pulau yang ada. Ini kalau tidak dilestarikan, kalau tidak digali, maka sudah dipastikan untuk tahun-tahun yang akan datang akan lenyap, tergerus oleh jalannya waktu. Di bulan Agustus, semua anak-anak Ibu Pertiwi tentunya merasakan kobaran api dan spirit semangat dari para pahlawan dari Sabang sampai dengan Merauke. Oleh karenanya di awal perjumpaan malam hari ini tidak salah kalau saya pun akan mengajak pemirsa di rumah, tetapi juga tamu-tamu saya yang ada di sini, sama-sama kita pekikan dulu spirit dan semangat dari anak-anak Ibu Pertiwi. Merdeka! Merdeka. 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 Tepuk tangan bolehlah untuk kita semua. Saya nggak sendiri malam hari ini pemirsa, tapi saya juga bersama dengan rekan saya Lucy Arebu. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Terus kalau tadi saya udah bilang bahwa Indonesia mempunyai 17.000 pulau kurang lebih. Tentunya setiap pulau punya budayanya masing-masing. Nah ini kalau nggak digali, kalau nggak dilestarikan, pasti anak-anak muda zaman sekarang akan lupa dengan jalannya waktu dan zaman. Dan itu memang menjadi tugas kita sebagai generasi muda, ya. Betul. Nah malam ini juga sudah hadir di studio kita tamu-tamu yang nanti kita akan berbincang-bincang juga dengan mereka. Kita mau ngobrol-ngobrol santai-santai aja kali ya Lus ya. Apalagi karena ngobrol kan malam hari kita juga berbicara tentang seni budaya kita sendiri. Jadi tidak ada salahnya kalau kita berbicara yang lebih rileks supaya kita lebih bisa lagi untuk banyak ide-ide yang hadir supaya kita bisa lagi membangun kita tanah ini ya. Iya, tapi pandemi kan belum hilang nih Lus ya, masih tetap ada dan terus akan ada dengan kita. Sementara kalau kita ingin membudayakan budaya, pasti kan tidak sendiri kitanya, undang banyak orang, artinya banyak orang yang terlibat di dalamnya. Tetap harus menjaga protokol kesehatan walaupun pandemi COVID masih ada bersama dengan kita. Iya, kita harus menggunakan masker tetap. Ya. Kemana-mana bawa hand sanitizer. Iya, tapi acara ini kita shoot semua tamu-tamu kita steril kok ya. Udah ikuti protokol kesehatan maksudnya ya. Oke, gimana? Kita langsung saja. Tidak usah berlama-lama karena pasti pemirsa sudah tidak sabar. Obrolan cerita budaya seperti apa yang akan diangkat dari ufuk timur Indonesia, tepatnya dari Kepala Burung di Sorong Raya. RRI Sorong menghadirkannya untuk Anda. Ya, dan tentunya sahabat RRI Net, kita juga sudah kedatangan tamu-tamu kita yang luar biasa di malam hari ini ya. Apa perlu kita perkenalkan dulu? Ya, jelas. Ya, harus dong, kata sayang kan Lus. Iya, supaya sahabat RRI Net atau pendengar RRI, pemirsa dan pendengar bisa tahu lagi dan berkenalan lagi dengan siapa tamu kita, orang-orang luar biasa, anak-anak muda luar biasa dari ufuk timur ya. Baik, malam hari ini saya perkenalkan narasumber kita, ada Bapak Rudolf Yarangga. Selamat malam. Iya, beliau adalah beliau dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang luar biasa. Kita boleh berikan tepuk tangan. Iya, beliau nih orangnya sibuk sekali ya. Bukan main di daerah-daerah atau di tempat-tempat besar, tapi beliau ini langsung turun langsung ke masyarakat. Tapi nggak salah kalau Lucy bilang sibuk ya. Mas menterinya saja kadang-kadang lupa jalan pulang saking sibuknya ya. Jadi nggak heran kalau stafnya juga seperti itu. Iya, apalagi kalau beliau ini seperti kutu loncat dari satu daerah, satu kampung ke tempat kampung yang lain, begitu. Karena ingin menggali budaya nih ya. Itu dia luar biasa. Oke, kemudian ada lagi. Menyentuh lagi ya. Baik, untuk lebih menyentuh lagi. Untuk lebih menyentuh lagi, ya. Ada tokoh pemuda wilayah adat Domberai. Ketua Dewan Adat, mohon maaf, Paul Vincent Mayor. Selamat malam. Selamat malam. Oke, dan ini selain Ketua Dewan Adat, apa lagi profesinya? Biasanya menyanyi. Menyanyi ya? Lain Lus, penyanyi lain. Baru kayaknya ngomong lain saja do re mi fa sol la si do. Merdu lah pokoknya ya. Iya. Dan selanjutnya tokoh perempuan.
Iya. yang selalu warawiri juga kemana-mana, nggak bisa diam juga, yang selalu menyuarakan suara mama-mama dorang, Betul. Ibu Johana Kamesra. Iya, selamat malam. Selamat malam. Ibu Yohana sangat familiar tentunya wajahnya untuk RRI Iya. Net ini ya. Dan pendengar radio RRI Pro Betul. 1, Pro 2 ya. Iya. Dan biasanya kita kenal dengan Jo, Mama Jo. Mama Jo, Mama Jo. Mama Jo, Iya. ya. Iya, demikian pendengar narasumber kami yang luar biasa, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh muda yang luar biasa dari tanah Papua. Semoga ini bisa menginspirasi anak-anak Papua lainnya lagi ya, dan semakin lagi menggali lagi potensi yang ada di tanah Papua ini. Jangan sampai tergerus oleh zaman, oleh musik ya, budaya lain yang masuk ke tanah Papua sehingga hilang. Yang paling penting lagi alamnya. Jangan sampai hilang. Yang tong surasa kemarin ini sudah banjir. Nah, Yuda. Oke. Ya, Ya. betul ya. Aha. Jadi kita langsung saja Langsung saja. ke penyanyi kita. Baik. Biar nggak terlalu tegang dulu nih malam ini ya. Iya, kita mau ke penyanyi kita dulu nih ya. Oke, kegiatan saat ini apa nih, Bung Mayor? Kita lagi bersama dengan Pak Rudi Yarangga atau Rudolf Yarangga, kita lagi dorong adik-adik komunitas pemuda-pemudi Biak di Sorong Raya untuk buat lomba Yosim Panjar atau Yospan, Oke. tarian tradisional dari Papua. Itu ya seperti lagi kita obrolkan di malam hari ini, itu supaya budaya kita tidak tergerus oleh pengaruh budaya luar yang datang ke tanah Papua, sehingga generasi kami, generasi anak cucu kami tetap ingat akan tarian-tarian budaya kami. Tarian ya. Iya. Padahal budaya seni di dalamnya ada suara, kemudian juga melukis atau gambar, Iya. kemudian tarian tadi ya. Oke, beberapa waktu lalu Bung Mayor bersama dengan teman-teman sempat membuat satu kegiatan yang ternyata wow, cukup apa ya, mengagetkan kita semua dan mendapat perhatian cukup besar dari seluruh lapisan masyarakat. Apalagi kalau sudah lama vakum gara-gara Betul, Covid ya. gara-gara Covid. Boleh itu sedikit diceritakan untuk kita gimana awalnya ide, apalagi Bung Mayor ini kan anak muda yang kayaknya kalau berbicara soal budaya, ini barang apa lagi, kayaknya anak muda sekarang begitu ya Lus ya. Bung Mayor kok begitu concern untuk budaya? Iya, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi yang bicara soal adat istiadat dan budaya orang Papua. Jadi memang sebuah keharusan untuk anak-anak adat di seluruh tanah Papua untuk bisa kembali ke rumah adatnya dan membangun kembali rumah adatnya. Jadi tujuan membuat kegiatan kemarin itu kegiatan Yospan kontemporer dan juga lomba menyanyi lagu-lagu legend dari tanah Papua, lagu-lagu Black Brothers itu. Tujuannya supaya pertama seni budaya kita tidak akan hilang dan kita tetap mengenang bahwa dulu ada penyanyi-penyanyi hebat dari ufuk timur Indonesia seperti The Legend Black Brothers yang hari ini ada beberapa personilnya, dan kemarin kita buat acara itu personilnya yang ada di Belanda ucapkan selamat dan sangat mendukung. Gitu. Beliau berusaha kontak kita lewat messenger, minta nomor handphone kita, tidak tahu dapatnya dari mana, lalu beliau WA. Itu apa, Yosi Peti Peloh ya, Yosipu biasanya dibilang Yosipu ya, itu pemain apa ya, keyboard atau apa itu. Iya, dan juga berkaitan dengan lomba menyanyi itu dalam catatan antropologis orang Papua itu dalam catatan antropologis yang dibuat oleh Van Hassel dan juga diperdalam oleh Keine, tokoh pendidik dari Belanda yang mengabdikan seluruh hidupnya di Papua itu, bahwa orang Papua itu suka menyanyi, suka menari, dan yang terakhir ditambah adalah bola, sepak bola. Jadi memang itu kita dorong supaya anak-anak muda ini, jadi kita sudah informasikan buat spanduk itu 2 bulan lalu, sehingga bukan saja dari kota Sorong atau kabupaten Sorong, tapi juga dari Raja Ampat yang datang untuk mempersiapkan diri untuk ikut lomba-lomba yang kita lakukan. Jadi ada lomba menyanyi itu kategori yang karaoke dan kategori yang penyanyi yang ikut lomba gitu, jadi dibagi jadi 2. Tujuannya supaya kita, karena kita lagi kekurangan penyanyi perempuan Papua, jadi lomba itu didorong supaya kita bisa dapat itu bibit-bibit penyanyi-penyanyi Papua. Kita dapat 4 kemarin, suaranya sangat bagus, dan mereka ternyata itu dulu pernah ikut lomba
tingkat nasional lomba menyanyi SMP, tingkat nasional ada yang pernah ikut Idol, X Factor, ikut KDI. Nah itu kita buat panggung untuk mereka. Dan kita akan Oktober ini kita akan buat panggung lagi. Itu lomba Yospan. Ya. Itu untuk umum. Kemudian hari puncaknya konser musik. Jadi penyanyi-penyanyi Papua seperti Mecu Imbiri, Ya. Franz Rumbino atau Franz Sisir kita akan undang. Kita lagi cari penyanyi perempuan Papua siapa yang bisa kita undang biar bisa menstimulir penyanyi-penyanyi yang lagi kita orbit gitu. Jadi itu tujuannya dalam rangka memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia di tanggal 9 kemarin. Jadi acaranya mulai dari tanggal 3 dibuka oleh pemerintah Provinsi Papua Barat dan selesai tanggal 9 ditutup oleh pemerintah Provinsi Papua Barat juga. Walaupun mereka tidak kasih bantuan. Oh, oke, ya. Hilang kata-kata saya begitu, hilang gitu. Ya, seni tari, kontemporer dan juga menyanyi. Sepak bola. Ya, oh ya, sepak bola saya sudah ada kepanitianya itu sama Pak Yopi Om Karsba dan beberapa panitia. Itu total hadiahnya 100 juta untuk memperebutkan piala saya. Oh, Memang cukup berat ya. nah harus Hadiahnya besar makanya berat banget. kepedulian seperti ini yang memang langka, jadi nggak salah kalau memang kita mengajak Bung Mayor untuk kita berbincang, kita ngobrol tentang itu ya. Iya. Kan ada fokus lain yang pasti jadi perhatian, kehidupannya Bung Mayor. Kenapa begitu fokus untuk yang budaya, kemudian mengangkat sampai harus lagu-lagunya Black Brothers kemarin dibikin dengan satu event yang Oh iya, kecintaan saya untuk adat, istiadat dan budaya orang Papua, seni itu sangat tinggi. Jadi menurut saya inilah dunia saya gitu. Jadi saya suka sekali untuk. Jadi itu menjadi hobi. Karena hobi, jadi apapun pasti saya korbankan gitu. Pasti banyak biaya pun tidak apa-apa karena tujuannya baik. Dengan bola kaki kita buat lomba, itu otomatis kan anak-anak ini tidak kriminal di jalan-jalan. Kemarin saya waktu di di Gedung Serbaguna Batalion itu ada satu anak itu 2 kali masuk penjara. Dia bilang, kakak terima kasih banyak gara-gara acara ini kakak sudah kasih informasi 2 bulan yang lalu. Akhirnya saya dengan adik-adik kita nih tidak jalan yang ugal-ugalan nakal-nakal, tapi kita fokus untuk latihan kontemporer. Kontemporer itu kan kolaborasi antara tarian modern, dancer dengan tarian etnik ya. Dengan tarian Papua, gerak dasar tarian tradisional Papua gitu. Baik ya, oke, menarik sekali dan anak-anak muda seperti inilah yang dicari di zaman saat ini ya, Lus ya. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk event sepak bolanya. Kalau berbicara tentang sepak bola, anak-anak Papua ada di situ. Betul. Oke. Iya. Jadi nanti di bulan Oktober ini ada lomba Yospan. Ya hadiahnya juga besar. Kemudian itu ada beberapa event terpisah. Kalau kemarin kita gabung jadi satu. Kalau sekarang kita pecah-pecah gitu kita. Karena nanti di setelah akhir event itu pasti ada konser musik. Gitu. Jadi lomba Yospan, lomba kontemporer, budayanya Papua lu seperti sepak bola. Emang ya. Iya. Lengkap sudah, musik, lagu dan sepak bola. Iya, karena orang Papua itu susah kumpul, tapi kalau sudah kumpul susah bubar. Dan satu lagi tambah harusnya, mob. Oh iya, nanti dari Mama Yo itu Pak. Oke, Bung Mayor, budaya asli, etnik asli Papua, kemudian tadi ditambah dengan kontemporer, tidak takut itu? Orang anak-anak muda sekarang pasti akan kecenderungannya ke yang kontemporer atau terus apa yang Bung Mayor mau kejar kalau begitu lewat budaya asli? Kalau kita kan kita hanya bisa menjadi filter dalam perubahan, tapi kita tidak bisa membatasi perubahan. Begitu. Jadi artinya budaya luar kontemporer yang kita buat itu kan 60% gerak dasar tarian tradisional Papua. Jadi kita tidak buang bahwa tidak boleh tarian modern, tidak. Soalnya di Sorong Raya ini gudangnya dancer-dancer yang kemudian dipakai oleh Agnes Monica, siapa itu Dewi Sandra dan penyanyi-penyanyi kelas nasional dari Indonesia. Jadi memang kita harus pupuk itu kembali daripada bakat-bakat mereka ini hilang. Ini kan menghasilkan untuk mereka juga. Dan yang terpenting ketika kita buat lomba kemarin itu kan dari tingkat SD.
SD usia 6 sampai 12 tahun. Artinya bahwa ketika kita buat lomba itu dan sudah umumkan 2 bulan yang lalu, dan ada surat perintah dari Dinas Pendidikan Kota Sorong ke semua SD, otomatis kan itu kita pekerjakan itu pekerja-pekerja seni tari. Mereka akan diminta, akan dibayar oleh setiap sekolah untuk mendidik anak-anak ini selama 2 bulan. Wow, ya. Begitu, sehingga sanggar-sanggar ini tidak mati suri, tidak mati suri begitu, tidak. Akhirnya mereka ada aktivitas sehingga kota ini hidup begitu. Hari ini kan namanya Sorong saja, tapi kegiatannya tidak hidup. Bukan karena pandemi juga, bukan. Tapi karena tidak ada yang menstimulir untuk kegiatan-kegiatan ini jalan. Akibat dari kegiatan kita kemarin, akhirnya di Manokwari juga tiba-tiba dari PDIP dan Pak Bupati Kabupaten Manokwari juga dorong untuk buat selenggarakan lomba kontemporer juga, dan hadiahnya lumayan 15 juta. Wah. Untuk juara 1, juara 2 10, juara 3 5. Dan itu antusias ya dari. Iya. Itu efek sebenarnya dari apa yang kita buat dan publikasi-publikasi. Saya berharap pada imbas-imbas lainnya lagi, sanggar-sanggar tari yang ada nih tambah lebih hidup lagi, tambah lebih berkarya lagi. Ya. Dan saya merindukan satu hal lagi di Kota Sorong tercinta kita ini adalah panggung seni. Sepakat. Itu yang saya sedang buat. Iya. Ya, saya mau tiap minggu tuh orang bisa keluarga-keluarga kumpul, bukan untuk dong duduk untuk atur, ya maaf ya, atur kelas, tapi dong duduk dan keluarga nonton itu ada tari-tarian dari sanggar-sanggar tari. Mungkin malam minggu ini sanggar tari ini yang berkarya dengan beberapa tarian. Minggu depan sanggar lain lagi. Gitu ya. Luar biasa, saya merindukan saya ini begitu datang ke tanah Papua, Kota Sorong ini merindukan itu. Seni dan budaya Papua akan ada di mana saja bisa saya temui. Terutama begitu keluar dari bandara ya. Tuh mau lihat itu. Begitu. Berarti Bung Mayor, seni asli dari setiap daerah, tarian asli, it's okay di kontemporer dengan modern saat ini ya, tetapi gerakan dasar aslinya tidak hilang begitu ya. Tetap 60%. 60% ya. Ya, sehingga itu unik. Jadi seluruh dancer di Indonesia itu yang unik tuh Papua karena dikolaborasikan dengan tarian etnik Papua. Akhirnya mereka banyak yang dipakai di Jakarta. Dan saya ketika ke Jakarta selalu ketemu diskusi, dan saya pikir kita harus lahirkan dancer-dancer lagi. Makanya kita pulang untuk buat event. Kita juga minta pemerintah wajib membantu. Ini kan biaya pribadi saya. Gitu. Untuk kegiatan yang kemarin ya. Tidak ada bantuan Pemda 1 perak pun. Pemda kabupaten, kota, provinsi pun tidak ada. Tapi sudah mencoba untuk. Sudah mencoba. Tapi kan begitu. Sudah mencoba, tapi kan ya seperti itulah. Oke, menarik sekali tentunya ya. Kita masih terus akan berbincang dengan obrolan budaya kita dengan narasumber di malam hari ini ya Lucia. Tapi kalau sudah, Bung Mayor tadi sudah anak muda era milenial tapi tetap masih peduli dan bahkan menggali terus budaya yang ada asli Papua digabungkan dengan yang kontemporer saat ini ya. Nah, setelah itu selain kontemporer kita juga akan ingin melihat adanya juga seni dan budaya yang asli betul-betul dari daerah yang ada di Sorong Raya ini. Sorong Raya. Nah, kalau berbicara budaya, apalagi Papua, ada juga kaum perempuannya di dalam. Iya, kan? Nah, Mama Jo atau Kakak Jo ini bisa mungkin tuh ngajak bicara lagi tuh. Jadi jangan kemana-mana pemirsa. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Kita akan tahu seperti apa sih peran serta para perempuan di tanah Papua untuk terus memajukan budaya asli Papua. Bukannya satarama, bukannya satara suka, dirimu yang cantik telah menjadi buah bibir kaum lelaki. Tapi mengapa hatiku ini selalu tergoda apabila tatap matamu tepat sasaran? Mungkinkah ini orang bilang jatuh cinta?
satramu tahu. Kalau saya sayang sama kau, dong mau apa? Biar siapa lagi tak mungkin dorang kasih pisah tong dua. Biar siapa lagi tak mungkin dorang kasih pisah tong dua. Tapi mengapa hatiku ini selalu tergoda apabila tatap matamu tepat sasaran? Mungkinkah ini orang bilang jatuh cinta? Udah dari mana bapak deh cari gua? Putri, udah dari mana nih? Langsung bilang tuh, kok pacaran ini dia? Masuk dalam bantu mama, masuk dalam bantu mama. Kau pulang, tak suka kau. Masuk. Kamu dua nih pakai baju sama, kalau kamu kayak kamu bagus. Suka sama ku satramu tahu. Kalau saya sayang sama ku, dong mau apa? Biar siapa lagi tak mungkin dorang kasih pisah tong dua. Siapa lagi tak mungkin dorang kasih pisah tong dua. Kalau saya cinta mau bilang apa? Kalau saya sayang mau bilang apa? Mangkali orang dua jadi jodoh. Kalau saya suka sama ku satramu tahu. Kalau saya sayang sama ku, dong mau apa? Biar siapa lagi tak mungkin dorang kasih pisah tong dua. Biar siapa lagi tak mungkin dorang kasih pisah tong dua. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, kita masih dalam obrolan budaya malam hari ini ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan tokoh pemuda yang luar biasa. Ada Bung Vincent Paul Mayor ya. Dan kemudian malam hari ini kami juga akan berbincang-bincang dengan tokoh wanita juga yang tentunya tidak kalah hebatnya karena beliau ini banyak berkecimpung langsung turun kepada dan melayani bahkan ya ke para mama-mama perempuan-perempuan hebat Papua yang terus berkarya sampai dengan saat ini. Dan Kakak Jo atau Majo, sabutan beliau yang akrab itu Kakak Jo, Majo, Mama Jo. Oke.
Ini bisa ceritakan salah satu tradisi suku Tehit yang dirasa harus dijaga dan tidak boleh hilang kearifan lokal suku Tehit sendiri. Ya, saya perempuan Tehit. Tehit itu berada di Kabupaten Sorong Selatan, dan yang perlu dipertahankan, dijaga itu adalah tarian-tarian tradisional. Ya. Seperti selawak. Iya. Ada worok, ada juga kita bicara selawak, bicara worok itu tarian di mana untuk masuk meminang seorang perempuan. Tarian dua itu berbarengan. Tetapi ada juga yang mungkin sama juga dengan daerah Biak, sama juga dengan daerah di Tambrau, sama ada war. Iya. Jadi kita bilang serar. Iya. Itu serar, sama juga dengan saudara-saudara saya di Kokoda. Jadi tarian-tarian tradisional inilah yang perlu kita kembangkan, jaga, karena tarian tradisional ini dia berhubungan langsung dengan alam. Dia berhubungan langsung dengan leluhur. Mungkin kita tidak percaya bahwa ada gunung, ada batu, ada pohon yang memang dia bisa berinteraksi dengan kita. Itu kalau kita percaya bahwa leluhur itu ada. Dan saya percaya kita semua yang ada di sini, khusus kita bertiga ini, ada Pak Yarangga, Pak Mayor, dan saya, kami masing-masing punya leluhur mengikuti. Apalagi hari ini kita bicara budaya, karena budaya itu tidak sembarang orang bicara. Nah, kita di Tehit ada punya rumah adat, tetapi rumah adat itu sudah mulai terkikis oleh pembangunan yang ada di lingkungan kantor bupati. Sebelum kantor bupati itu ada di daerah rumah sakit Selekion, itu juga. Di situ ada sekolah-sekolah adat. Sekolah-sekolah adat inilah yang penting kita kembangkan dan pertahankan. Itu kalau di Tehit. Sehingga tadi waktu saya dihubungi bahwa ada Pak Yarangga, saya senang. Kenapa saya senang? Karena saya berpikir mungkin Pak Yarangga menjadi penyambung lidah untuk Bapak Menteri. Kita di Sorong Selatan juga pengen ada festival. Festival saya namakan tadi, saya bilang festival 1001 sungai, kembalikan jati diri kami di tanah leluhur. Begitu. Sebelum saya tadi ini juga saya minta kepada tua-tua orang Sorong Selatan bahwa apa yang penting untuk kita pertahankan dan apa yang penting untuk kita majukan. Di sana banyak sekali informasi masuk dan saya membuat sebuah kesimpulan yang tadi saya sebut bahwa ada salawak, ada worok, bahasa saya sendiri mohon maaf saya mengerti tetapi tidak bisa berbalas pakai bahasa. Tapi bisa sedikit-sedikit. Bisa, saya bisa untuk selamat pagi, selamat malam, makan, dan itu bisa. Iya, tetapi kalau yang banyak, I love you, hanya iklibidi, itu saya bisa. Iya, karena bahasanya ini agak sedikit banyak huruf mati. Saya pengurus di Binasket, Badan Kesejahteraan Masyarakat Tehit di Sorong Raya. Saya selalu mengikuti pembayaran harta dan saya ini juru tulis. Pasti saya bilang, mana ada si Johana itu? Ada, siap, tulis. Jadi saya menulis, bapak-bapak, tete-tete buka itu kain. Oh ini kain ini namanya ini. Oke, tulis. Kadang itu banyak huruf mati. Kalau bisa dieja dulu, dieja. Jadi akhirnya saya sudah mulai mengerti. Tadi saya lihat Pak Yuda pakai kain, langsung saya ingat punya saya tadi. Kenapa saya tidak bawa punya? Saya lihat, oh ini tulis. Jadi saya sudah mulai belajar tentang kain karena mata-mata kain itu berbeda-beda. Nah, kita di Sorong Selatan juga punya 1001 sungai. Seperti Palembang kalau tidak salah, membelah tengah kota. Itu air.
Jadi bagaimana kalau ada festival 1001 Sungai mengembalikan jati diri orang Papua orang Tehit di tanah leluhur. Itu yang kita ingin untuk supaya dikembangkan dan dipertahankan, apalagi Noken. Kita akan melihat Noken, anyaman Noken itu dari Sorong Selatan, Maibrat, Tambrau, suku Moi, ditambah dengan Mansel dan Vegaf, itu agak mirip tetapi motifnya yang berbeda. Karena kita punya kain harta hampir mirip juga, tetapi itu berbeda. Jadi saya sendiri bersyukur karena ada salah satu hotel besar di kota ini, langsung pemiliknya meminta kami untuk mengkoordinir mama-mama yang buat Noken, harap supaya lihat yang terbaik, dan beliau menyediakan display satu di hotel tanpa kami minta. Bagus ya. Iya. Jadi kita lagi Perhatian yang luar biasa ini. benar. Itu karena kemarin kita kolaborasi Iya. pameran di wali kota. Jadi begitu. Nah, untuk kuliner di kota di Sorong Selatan juga kita rindu sekali. Ada sayur gedi yang harus kita masukin di bambu. Ada sayur gedi yang isi dalamnya ada sagu dan kita kukus. Ada makanan yang kita masak di kulit kayu. Dan bumbunya itu cuma hanya bisa jahe, lengkuas, pasti harum sekali. Kita lihat beberapa waktu lalu salah satu anggota dewan di kota ya, perempuan, membuat kegiatan seluruh Sorong Raya untuk setiap makanan-makanan tradisional. Iya. Baru kita lihat, ternyata di Tambrau kita biasa lihat ada pakis hutan. Nah, pakis hutan itu dipakai untuk membungkus makanan. Pada saat itu dibakar di situ dan makanannya wow luar biasa harum, tanpa memakai bumbu-bumbu yang kita sudah anggap bumbu-bumbu terkenal. Nah, itu kerinduan kami. Saya sebagai perempuan Tehit, ada wor, ada serar, ada tarian-tarian, itulah yang mungkin bisa ada festivalnya di sana. Tetapi kalau bisa festival itu bisa saja kita buat di kota ini untuk seluruh Sorong Raya, masing-masing orang dengan budayanya. Mungkin Pak Yarangga seperti Pasadena ya, festival Pasadena. Masing-masing orang mungkin datang dengan kulibia atau apa. Selain Sorong Raya ada saudara-saudara Papua yang dari Saireri. Iya ya, dari 7 wilayah adat yang ada di 6 wilayah adat yang ada di daerah Sorong Raya ini juga bisa. Jadi mungkin itu dari saya untuk sementara. Oke, tarian hor dan apa tadi? Itu yang Salawa. Sarawat ya. War, iya. Sarara. Ya, serar. 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 Oke, ini yang Ibu Jo melihat bahwa yang memang harus dilestarikan dan Iya. urgent sekali ini keadaannya ya, Benar. Mors ya. Oke, ini juga dari Tehit yang Yembo ya. Kalau Yembo itu dari saudara-saudara saya di Inamata. Imeko. Imeko. Iya. Oke. Kalau Pak Yuda lihat biasanya ada panggung terus orang kadang-kadang awas nanti patah, mereka bilang gitu kan. Karena goyangnya tuh sampai kayu-kayu tuh dekat ke dasar, tapi tidak patah. Kenapa? Menurut saya bahwa itu tarian yang mereka goyang tetapi dengan perasaan intuisinya mereka, sehingga kayu-kayu itu memang kalau kita lihat untuk mata jasmani dan lain-lain pasti patah karena semua orang naik di situ dan goyang. Tetapi kenapa tidak patah? Begitu. Dia goyang. Oke. Jadi ada iramanya. Oke. Gitu. Baik. Ya. Mungkin saya tidak sebagai pelaku tapi sebagai penikmat dan pemberi informasi. Baik, Begitu. nanti Ibu Yo bisa teruskan ya. Iya. Kita jeda dulu. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik,
Be Young. RRI Max. Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Ya, jadi dengan obrolan budaya malam hari ini jadi kita jadi lebih tahu lagi ya, apalagi dengan penjelasan dari Mama Jo tadi itu. Betul. Lebih mendalam lagi memang sudah kita, apalagi kalau kita terjun langsung nanti di sana. Tapi dengan pembahasan yang diberikan Majo tadi, jadi kita bisa lebih tahu lagi bahwa ternyata ada sekolah adat ya, dan itu penting sekali, apalagi untuk generasi muda Tehit ya. Mereka dong sudah tersebar kemana-mana, tapi tetap harus menjaga dompu budaya, adat dan budaya itu. Oke, berarti saya juga baru tahu kalau tadi ternyata Tehit itu daerah Sorong Selatan, Jasirah Sorong Selatan semuanya sampai kepada Yembo, Linanwatan itu semua di sana ya, yang ternyata seperti itu. Oke, Mama Jo, upaya pelestarian budaya ini akhirnya menjadi tanggung jawab siapa? Dorang bilang kerjanya siapa punya bagian supaya pelestarian seperti dua tarian yang tadi Mama Jo sampaikan itu tetap bisa terus abadi. Iya. Kalau kita misalnya pakai grafik atau tabel, kita lihat ini budaya. Di budaya, arah panah pertama itu ada di norma sosial, artinya masyarakat. Masyarakat inilah yang menimbulkan, yang mengatakan, yang melestarikan, yang menjadi pelaku. Menunjukkan dulu kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan, dan ketika ada timbal balik maka pasti ada anggaran. Jadi anak panahnya budaya, anak panahnya turun ke norma masyarakat. Seperti tadi Pak Vincent bilang, kita mau menumbuhkan budaya ini agar supaya anak-anak tidak ugal-ugalan di jalan, ya. Nah, masyarakat ini kalau dia mencintai budaya, kita bisa mempengaruhi kebijakan. Dari anak panah norma sosial ini menuju ke kebijakan, dari kebijakan dia akan turun ke anggaran. Tadi Pak Vincent sudah berusaha sebagai norma masyarakat, betul. Norma sosial. Tapi anggaran tidak mendukung, karena beliau sendiri. Nah, untuk itu kita semua sama-sama dengan masing-masing tupoksinya. Saya sebagai masyarakat mengagungkan budaya saya, menceritakan budaya saya kepada misalnya Bapak Pak Yarangga sebagai orang di Kementerian Pariwisata. Beliau bisa ke sana mempengaruhi kebijakan, bahwa kalau bisa tahun depan ada kita masukkan festival 1001 sungai, kembalikan jati diri leluhur anak adat. Kalau dilihat, wow, pasti anggarannya ada. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya kita buat terus tidak ada anggaran dari kita ke kita saja, saya berpikir suatu saat alam pun pasti marah. Kenapa ini anak-anak mencintai budaya, kenapa yang punya kebijakan tidak? Tapi pada intinya kita semua sama-sama. Kita sama-sama punya tanggung jawab. Karena ada masyarakat adat, baru ada negara. Hadirnya negara, hadirnya pemerintah untuk pelayanan publik. Untuk siapa? Kembali lagi untuk masyarakat. Begitu. Oke, menarik sekali tentunya ya, Lucy ya, perbincangan kita malam hari ini. Iya. Tentang budaya. Mama Jo sebagai tokoh perempuan sudah berbicara versinya. Ya, juga Bung Vincent juga kayaknya nggak banyak berbicara tapi langsung berbuat. Bung Vincent. Mantap lah pokoknya ya. Nah, dan diharapkan tentunya juga nanti pemerintah juga bisa melihat. Ini dia yang kita mau dengar tentunya dari obrolan kita. Bung Rudi sudah mendengar banyak apa yang disampaikan Bung Vincent juga Mama Jo tentunya. Dan langsung saja. Iya, kita mau dari apa yang telah disampaikan.
Bung Rudi. Oke, terima kasih. Jadi selamat malam semuanya, pemirsa RRI Net. Oke. Nah, begini. Jadi kalau kami di Kementerian Pariwisata ini saya mesti menjelaskan biar bisa paham ini kan, artinya bahwa tadi kan kita lihat dari sisi budaya. Nah, kita bicara pariwisata itu kita masuk pada satu pengembangan destinasi. Ya, seorang wisatawan ketika dia datang di satu destinasi, contoh, misalnya wisatawan mau datang di Raja Ampat, ya, di Raja Ampat itu apa yang akan dia lihat, dia nikmati, dirasakan. Tiga yang Pak Yuda pergi di Raja Ampat itu kan cuma mau lihat, nikmati, rasakan, udah pulang bawa kenangan. Nah, yang dilihat di destinasi apa? 1, daya tarik wisata alam. 2, daya tarik wisata budaya. 3, daya tarik wisata buatan. Nah, jadi kalau kita sebut dengan 3A, kalau di Papua kan ada A3 tuh. Nah, kalau kita bilang 3A. Nah, kalau di sini bilang A3. Nah, 3A itu atraksi, aksesibilitas, amenitas. Nah, atraksi itu sendiri atraksi wisata alam, budaya, buatan. Nah, kalau kita jadi si wisatawan itu datang ke Raja Ampat, tidak semua bisa diving, tidak semua bisa snorkeling. Ada yang datang untuk wisata budaya itu, untuk mempelajari kehidupan adat tradisional dari suku asli di situ, ya, terkait dengan budaya itu. Nah, jadi siapa yang mengelola destinasi itu? Ya masyarakat, ya ada investor, ada pemerintah di situ. Nah, sehingga ini kita menyiapkan semua itu, kemudian ketika dipromosi, nah wisatawan datang. Wisatawan itu datang bawa apa? Dia bawa uang. Terus dia bawa uang itu datang ke situ emang mau gratis? Tidak. Semua itu bayar. Ini harus dipahami bahwa di namanya dunia pariwisata itu, yang namanya pariwisata itu tidak ada yang gratis, Pak. Bapak pergi ke satu destinasi, Bapak kan ke toilet misalnya bayar, parkiran bayar, ini semua bayar, mau pulang beli oleh-oleh bayar, makan, minum dan lain sebagainya bayar. Jadi di Papua di pariwisata itu tidak ada yang gratis. Saya punya pengalaman. Waktu saya dengan deputi saya kita datang ke Biak. Biasa kan kita di Papua kalau ada tamu kan ada sambutan itu. Nah, mungkin injak piring dan lain-lain. Tapi waktu itu Barapen ini Biak ya. Nah, ketika pimpinan saya buka Barapen itu, terus setelah itu kita makan selesai, kita pulang, beliau tanya saya di dalam mobil, Rudi, tadi kamu bayar nggak itu? Tadi kamu bayar tidak makanan yang kita makan itu? Saya bilang tidak, Pak. Nah, ini kan salah satu budaya ya, Barapen itu. Saya bilang tidak, Pak. Kenapa tidak bayar? Ya tidak, Pak. Ya kenapa? Karena kita kalau tamu datang itu kita menghargai. Nah, kita bikin acara Barapen itu, penyambutan untuk tamu. Langsung beliau sampaikan kepada saya begini, tidak boleh kamu tidak bayar, harus kamu bayar. Alasannya apa? Terus saya tanya, Pak, ya kenapa mesti bayar? Ya, yang kamu harus hargai adalah proses di mana ketika dia mulai buat kebun kan bersih itu, cangkul, kemudian tanam, dirawat, sampai pada saat panen dia bawa ke pasar jual, terus sampai sekarang jadi makanan ini. Jadi bukan kamu bayar itu karena kasbi, petatas, ikan dan lain-lain, itu bukan. Kamu menghargai prosesnya itu. Ada ekonomi kreatif bermain di dalam itu semua begitu. Betul. Jadi coba bayangkan satu keladi ikan sepotong sayur sambal misalnya 10.000, itu kan bukannya uang, ya uang, Pak. Nah, maka itu beliau sampaikan mulai dari sekarang tidak boleh kamu seperti itu lagi, tidak boleh makan gratis, tidak boleh. Kamu harus bayar. Kalau kamu pakai pola seperti itu, nanti kamu tinggal seperti itu. Itu. Nah, jadi ketika kita datang di destinasi, otomatis itu siapa yang ada di destinasi itu? Masyarakat tadi ya. Pengusaha atau investor, kemudian ada pemerintah. Masyarakat ini kan menyiapkan makanan, minuman, terus tari-tarian ya, budaya segala macam itu. Itulah yang dinikmati oleh seorang wisatawan.
Nah, ketika dia pulang, dia akan bawa tuh noken, beli apalagi itu kalung dan lain-lain. Jadi mahkota. Misalnya nih datang di Sorong atau di Biak. Ini yang kayak di mana itu? Remu itu, mama jual pinang itu. Itu kan budaya. Wisatawan itu disuruh coba makan pinang itu, emang gratis, bayar itu. Itu yang tidak ada di kita ini. Jadi saya berbicara sebagai anak Papua yang ada di Kementerian Pariwisata. Saya melihat selama ini begini. Saya sudah mau hampir 8 tahun. Yang saya lihat adalah, ya mohon maaf ya, kami di pusat tidak bisa mengintervensi. Ya, seperti tadi Kakak Jo sampaikan, izin saya panggil Kakak saja. Berharap pada dukungan dari Kementerian Pariwisata. Sekarang pertanyaan saya balik ke daerah. Apakah di daerah itu mendukung juga? Tadi Pak Paul sampaikan, datang buka acara, tutup lagi, tidak ada perhatian apa-apa. Nah, bagaimana kita di pusat mau bantu kalau di daerah saja tidak? Tetapi bukan berarti kita tidak membantu sama sekali. Ini saya kasih tahu ke Kakak Yohana. Saya datang di Sorong, waktu itu mantan sekda telepon, Ade coba datang lihat masyarakat di Kampung Seribau ya, di Sorong Selatan. Saya bilang kenapa? Aduh, dorang juga mau berubah, mau seperti di Raja Ampat itu. Dorang punya potensi juga ada. Ade tolong datang lihat. Ya saya bilang, Bapak saya ada di Sorong. Terus saya dijemput, kita pergi. Ya sampai di sana saya lihat begini, wah masyarakat sudah antri, kemudian sudah siapkan kain dan piring dan lain-lain. Saya langsung bicara sama itu supir, Pak Sekda punya supir. Itu dorang mau bikin apa itu? Terus, itu mereka proses untuk penyambutan. Waduh, saya datang tidak mau begini-begini. Ini memang saya begitu. Saya kalau datang ke daerah, saya tidak mau seperti itu. Tapi ya itu tadi budaya tuh. Nah, itu makanya saya juga harus menghargai. Nah, mereka sambut ya, saya turun sambut, kemudian kita pertemuan, kemudian mereka antar saya, mereka kasih tahu tuh. Tadi daya tarik wisata alam, budaya buatan. Mereka sudah punya loh Bung Rudi ya. Punya. Budaya begitu kuat dan punya. Ya, mereka punya. Sehingga mereka jalan kasih tunjuk ke saya bahwa ke sana ada batu manusia tuh dari kali Sembra atau Kohen turun ke bawah itu, terus cara ini itu kalau sero kan, tangkap ikan itu, terus prosesi pembuatan sagu ya, tokok sagu dan lain-lain. Wah, saya langsung saya tunggu usulannya. Saya sampai di Jakarta diproses dan kita bangun Taman Wisata Mangrove Seribau. Itu sudah ada di sana. Jadi ya. Terima kasih. Tadi saya lupa sampaikan bahwa terima kasih karena ada Taman Mangrove di Seribau. Iya. Nah, itu kenapa ada Taman Wisata Mangrove itu, masyarakat mulai menyadari, kita harus siapkan makanan, kita harus siapkan minuman, kita harus jadi guide, kita harus siapkan seni budaya tuh. Ketika wisatawan datang itu kan bukan hanya hanya diving atau jalan cuma hunting lihat burung apa. Jadi kita masih pakai seperti begini. Saya itu 8 tahun saya di Bali, kemudian total 17 tahun lah saya merantau. Saya lihat di Bali bagaimana mereka itu sangat menghargai budaya. Makanya di Bali itu yang diunggulkan adalah budaya. Ya. Ada otonan kalau di sana ya, potong gigi itu ada seperti itu. Nah, misalnya ada satu daerah di Jawa, festival itu 76 festival dalam satu tahun. Bayangkan itu berarti satu minggu, setiap minggu dia bikin, ya kan? Bikin setiap minggu, dan itu support mutlak dari pemerintah daerah. Terus mereka buat itu setiap minggu. Apakah OPD pariwisata? Saya tidak. Semua OPD bikin. Nggak, coba Bapak bayangkan, hari ini pariwisata, besok OPD apa lagi, besoknya 1 tahun. Kemudian di Jawa Tengah itu ada juga satu daerah 50 festival dalam 1 tahun. Coba kita lihat kita di Papua ini atau di Papua Barat, 1 tahun sekali baru ada festival Danau Sentani, festival Lembah Baliem. Terus di Papua Barat ada festival budaya seni budaya Papua Barat. Kan 1 tahun baru sekali bikinnya. Sementara mereka ini setiap minggu ada. Setiap minggu ada. Nah,
Kalau dibuat setiap minggu, coba bayangkan itu. Saya yakin bahwa mama-mama yang di rumah sana mungkin sibuk ngoceh dan segala macam gosip itu pasti akan sibuk dengan siapkan makan, minum dan lain-lain. Betul. Dan itu Sibuk akan berkreasi, ya. uang akan masuk. Itu namanya ekonomi kreatif ya. Mereka kreatif, inovatif, menyiapkan makanan dan minuman, jualan, kemudian atraksi yang lainnya. Pasti akan mendatangkan ekonomi bagi itu. Jadi saya melihat bahwa kita ini, Pak Paul, Ketua Dewan Adat ya, mungkin berkoar-koar bicara di sana sini. Saya melihat ya, mohon maaf, ini saya terlepas dari Kementerian Pariwisata, bicara pribadi sebagai anak Papua ya. Iya. Kita ini kalau di Jawa bikin acara, baru kita pergi, ya, kita pergi lihat. Padahal di kita punya tempat sendiri ada, ya. Misalnya tidak ada dukungan sama sekali untuk budaya kita. Ini buktinya, bikin acara kemarin mana ada dukungannya. Jadi mudah-mudahan ya, beliau-beliau yang sekarang memimpin menyadari bahwa kita itu lahir, budaya itu sudah melekat ya pada kita. Jadi saya berharap bahwa beliau-beliau yang memimpin di daerah itu bisa merangkulin yang kayak tadi Pak Paul cerita, Kakak Jo cerita itu. Anak-anak ini tidak semua berorientasi mau jadi pegawai negeri. Ya, pariwisata itu sektor yang membuka lapangan seluas-luasnya. Bapak tidak usah sekolah tinggi-tinggi lah, cukup dikasih pelatihan, mengerti bahasa Inggris, bahasa lain-lain, Mandarin dan lain-lain. Kasih tahu dia pemahaman tentang pariwisata, di mana ada daya tarik wisata, misalnya di Sorong ini ada Pulau ada di Tanjung, di mana dia mempelajari itu, dia sudah bisa dapat uang dari situ. Itu. Jadi sekali lagi sedih, cukup sedih. Saya terima kasih karena diundang di sini ya. Saya boleh bicara. Saya sedih karena apa? Tidak pernah saya melihat bahwa kita itu ada satu kesatuan. Yuk, mari Pak Paul. Terus mungkin dari ketua-ketua yang suku mungkin paling tidak bikinlah tim percepatan tadi nih misalnya untuk budaya tuh. Terus dikumpullah semua, misalnya dari Biak punya, dari Sorong Selatan punya, dari mana punya, dalam satu tim percepatan itu. Kemudian pemerintahnya support, ayo kita mau bikin apa dengan budaya ini. Saya coba kasih tahu seperti di Mangrove Klawalu kilometer 12 itu kita bangun panggung kesenian, tapi tinggal begitu saja. Baru-baru dari anak-anak pemuda-pemudi Biak yang bikin acara pentas di situ. Misalnya seperti saudara Neles itu, kasihan itu, dia berupaya sana sini, tapi mungkin dari koceknya dari Pak Paul support gitu. Panggung kesenian ada, tinggal saja begitu. Kemudian kita sementara ini lagi bangun di Bambu Kuning, jalan arah ke Makmun itu, amphitheater. Amphitheater itu nanti duduknya di lembah, jadi di sebelah bukit di situ. Nanti ke depan mungkin Pak Paul, Kakak Jo, kalau mau bikin acara pentas seni budaya mungkin bisa di situ juga. Karena itu bukit di sebelah, amphitheater itu dia bentuknya loft, itu ada di lembah. Sementara ini lagi dikerjakan, dan itu dukungan dari Kementerian Pariwisata. Kota ini coba lihat, mohon maaf, kamilah yang membangun tempat-tempat wisata ini sehingga mendorong saudara-saudari kita yang lain itu tergerak untuk mari kita sadari bahwa pariwisata ini dia memberikan manfaat kepada kita, mari kita bangun tuh macam Gunung 400, di mana lagi sini di Sorpus ini ada. Ketika kita bangun yang di kilo 12 itu menjadi motivasi untuk masyarakat yang lain. Kita lihat dari sini, mana ada bantu sampai sekarang. Ini ngomong belak-belakan saja ya. Jadi mana ada yang bantu sampai sekarang. Kita bangun taman wisata mangrove, orang datang mari buka selesai, nanti kita bangun ini, bangun itu. Sampai hari ini mana? Ya, sebagai anak daerah ya, saya bicara padanya begitu. Karena apa, kita mau supaya ya sudah yang kemarin itu kemarin sudah. Jadi sekarang kita bergerak sama-sama. Intinya saya lihat adalah kita harus bersatu, kita angkat ini wisata alam, budaya, buatan, semua diramu jadi satu. Jadi jangan cuma setiap tahun
festival budaya seni budaya di Papua Barat yang didukung oleh Kementerian Pariwisata. Kita kan urus ini Nusantara. Jadi tidak mungkin kita setiap ini harus di Papua Barat, tidak semua itu. Jadi sedih. Jujur saya sangat sedih kalau ada di sana terus lihat di daerah lain buat mereka punya, tapi di kita yang lebih kaya karena kita ada berapa banyak suku sini, 200-300 suku mungkin ya. Coba tuh. Itu. Jadi intinya kita mesti bersatu, kita gali kita punya potensi yang ada tadi itu, alam budaya buatan itu, terus kita angkat sama-sama. Dukungan mulai dari tingkat rendah sekali, kelurahan, distrik, naik sampai ke pemerintah daerah, kabupaten, kota, ke provinsi. Nah itu, saya jujur sampai sekarang ini saya belum pernah lihat kita punya pimpinan-pimpinan ini baik kabupaten kota dengan yang di provinsi datang untuk audiensi dengan menteri. Itu tidak ada sampai hari ini, belum ada. Padahal dari daerah lain datang dan mereka bicarakan, saya duduk situ gitu. Oke. Jadi itu ya, saya mau maaf ya. Ya. Terima kasih. Oke, nanti ini berapi-api sekali nih. Iya, karena itu sudah terpendam, artinya ini juga merupakan suara masyarakat. Iya. Bertahun-tahun Kitong merasakan ini. Ya, gitu, jadi Bapak maaf Ibu, ya. Bu Lucy, karena saya tadi di awal bilang turun di lapangan, saya turun di lapangan ketemu seperti begitu. Iya. Oke. Masyarakat juga mau ada perubahan. Iya. Oke, nanti kita lanjutkan ya, Lus ya, Pak Bung Erangga. Oke, kita dengarkan dulu yang satu ini. Saya curhat lewat lagu, sebab saya tak mampu ungkapkan rasa untuk kau. Kau dua beda macam bumi dengan langit. Saya coba tahan rasa ini tapi sakit. Oh baby listen, I love you. Banyak kali saya titip salah, tapi kau tinggal pasang muka asa. Lama satu kau tak pernah mau hargai. Sesuara dan tenaga dalam, tapi kau balik kasih luka dalam. Tak apa-apa sudah kamu barang jadi. Saya doakan kau yang terbaik. Kasihan Sani sudah malu sama kau punya besti dong. Tiap hari saya kirim salam tapi mungkin tak kasih uang. Jadi kau dengar akan habis itu langsung buang. Saya terpaksa ke perasaan, saya cuma mau kau jawaban. Kalau kau suka ya katakan, kalau kau malas juga katakan. Saya tahu diri kalau Sani dapat tolak. OMG besok hapus hari depu kontak. Fans kau dari dulu, Esko tak mau next susah semaku. Esko tiap waktu, cinta ni salah sambung. Akhirnya saya tak gantung, harap kau sapukan dulu. Banyak kali Sani titip salah, tapi kau tinggal pasang muka asa. Lama satu kau tak pernah mau hargai. Sesuara dan tenaga dalam, tapi kau balik kasih luka dalam. Tak apa-apa sudah kamu barang jadi. Saya doakan kau yang terbaik. Jujur salah simpan makin tambah parah. Memang tak bisa sapu cinta bertepuk sebelah tangan. Dengar saja diam tanpa banyak bicara. Masuk tengah kiri keluar di telinga kanan. You take apa bilang you back sapu sayang. So banyak kali saya kirimkan salam kau balik hindari kau maki. Unfollow sapu akun love ni mollow minta ampun. Sama sekali kau tak tanggapi kau lari kau pergi ya buting ting ting ting. Let's go dari dulu, let's go tak mau next susah semaku. Let's go tiap waktu, cinta ni salah sambung. Akhirnya saya tak gantung, harap kau sapukan dulu. Banyak kali Sani titip salah, tapi kau tinggal pasang muka asa. Lama satu kau tak pernah mau hargai. Sesuara dan tenaga dalam, tapi kau balik kasih luka dalam.
Pemirsa RRI Net dan juga pendengar di mana saja Anda berada, kita sudah di sesi terakhir nih. Kayaknya baru aja kita mulai dan perbincangan yang hangat tentang budaya Lucia. Karena begitu banyak ide dan informasi ternyata dan informasi yang soal didapat. budaya dan seni itu memang nggak ada memang cukup waktu kah? Kekayaan alam asli kita sudah punya, modal utama kita udah punya banyak sekali. Setelah dari Pak Rudi tadi menjelaskan panjang lebar juga terbuka wawasan kita semua tentunya. Oke, sebagai pelaku-pelaku yang akhirnya juga berjuang saat ini, mungkin boleh saya katakan sendiri-sendiri dengan kemampuan sendiri untuk terus menggali dan terus melestarikan budaya. Bung Mayor akhirnya cukup keras tadi apa yang disampaikan oleh Bung Rudi sendiri, bahwa harus ada keberpihakan yang pertama paling besar dari daerah setempat. Pengalaman yang dialami akhirnya terus nanti mungkin bisa berikan masukan juga apa yang diharapkan ini Bung Mayor untuk pemerintah setempat ini. Baik, pertama itu memang kita berada pada sisi objektif di mana harus ada yang menggerakkan. Harus ada yang menggerakkan, bahwa kalau kita cuma bicara-bicara saja, tukang becak di pasar pun bisa bicara. Tapi kalau action, memang kita butuh pengorbanan. Jadi kita harus mengawali itu supaya pemerintah bisa lihat, publik bisa lihat, baru kita ajukan ke pemerintah. Memang hari ini pemerintah terkesan tidak abai begitu, maksudnya tidak terlalu interest, tidak terlalu tertarik. Tapi kemudian berjalannya waktu pasti mereka akan terlibat. Hal terpenting itu kita harus muncul ke publik bahwa seni dan budaya itu penting. Dalam hal ini tarian, nyanyian maupun lukisan-lukisan maupun pariwisata kita. Itu harus kita munculkan, kita yang harus menggerakkan. Baru mereka ini akan ikut ambil bagian. Nah, yang saya tekankan untuk pemerintah kabupaten, kota maupun di Provinsi Papua Barat, terutama kita di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, saya pikir penjabat-penjabat bupati ini adalah anak-anak, penjabat wali kota dan bupati ini adalah anak-anak. Mereka masih tergolong muda juga, tokoh-tokoh muda Papua yang brilian, yang punya pikiran baik, punya gambaran masa depan untuk bagaimana membangun daerah ini dengan baik. Jadi mari kita kerjasama. Di sini ada Kakak Rudolf Yarangga atau Pak Rudolf Yarangga yang juga staf ahli di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Ya. Ada Mama Yo atau Ibu Yohana Kamesrar, aktivis perempuan Papua ya. Juga tokoh intelektual Papua. Kita ini ada, dan masih ada lagi yang di luar sana yang bisa diajak untuk mari sama-sama kita sama-sama kerja dan kerja sama-sama untuk membangun seni dan budaya orang Papua. Sehingga seperti yang tadi Abang bilang, jangan kita jalan sendiri-sendiri, tapi sejatinya mari kita jalan sama-sama dan sama-sama jalan, karena ini untuk menumbuh kembangkan, membangun seni, budaya, pariwisata maupun membangun SDM orang Papua dari berbagai sisi. Sehingga kita bisa meminimalisir tingkat kriminalitas, tingkat pengangguran di kota ini. Di beberapa daerah, satu kota 5 kabupaten di Sorong Raya ini. Karena kalau kita hanya berharap pendeta saja naik khotbah turun, tetap kriminalitas jalan, karena masyarakatnya, jemaatnya tenang aja di rumah, umatnya tenang aja di rumah, tidak ada aktivitas. Tapi kalau ada aktivitas-aktivitas positif, itu akan sangat membantu pihak keamanan maupun tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang lain untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan menghidupkan kota-kota ini, menghidupkan daerah-daerah kita yang kita cintai ini. Terima kasih. Baik, Mama Yo. Iya, saya meminjam kata dari Membesak. Musik adalah hidup, atau hidup untuk bermusik. Artinya budaya itu dia tidak akan pernah mati sampai kapanpun. Tinggal bagaimana kita masyarakat yang disebut sebagai masyarakat adat, masyarakat akar rumput, kita sudah berjuang ini. Selalu kita membuat kegiatan-kegiatan yang memakai uang sendiri. Maksudnya kita mau kasih tahu bahwa kita masih ada. Dan tanah ini bukan tanah kosong. Itu saja. Kan main spirit dan semangatnya masih tetap terus ya, Mbak Lucy. Bung Rudi. Ya.
Pertama saya clearkan, saya bukan staf ahli, tapi saya subkoordinator pengembangan pariwisata di Maluku Utara ya. Saya orang Papua, urus saudara-saudara di sana. Tapi juga di satu sisi saya juga memegang program, salah satu program dari wilayah Kalimantan sampai Papua, kurang lebih 300 kabupaten dan kota, 18 provinsi, jadi tanggung jawab saya. Nah, mungkin terakhir dari saya, tadi misalnya Ibu Kakak Jo sampaikan kita bisa bikin festival apa itu 1001 sungai gitu. Ayo mulai dari daerah dulu, dari kabupaten dulu, terus nanti libatkan provinsi, nah baru sama kita. Ya, jadi apa yang terkait dokumentasi apa itu segala macam harus diambil, disimpan dengan baik. Nah, baru mau seperti Festival Raja Ampat yang setiap tahun kita dukung, itu harus memulai dari daerah dulu. Terus buatnya jangan, nanti sebentar kita bicara banyak di luar. Nah, jadi intinya adalah kita bersatu untuk angkat seni budaya yang kita punya. Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Ya, memang betul diperlukan ada aksi, ada istilahnya kalau saya di pariwisata tuh kita bilang harus ada pionir di destinasi itu yang bisa menggerakkan. Nah, Pak Paul ada, Kakak Jo juga ada sebagai pionir di daerah-daerah ini. Nah, mereka sudah jalan. Nah, mari yang lain support itu. Jadi saya pikir saya selalu bilang, ketika kita bersatu, kita kuat, masalah selesai. Itu. Jadi terlepas dari saya pegawai di sana di Kementerian Pariwisata tapi sebagai anak putra daerah, saya juga mau lihat nih berkembang kota ini. Karena apa? Raja Ampat itu destinasi utama. Wisatawan tuh datang ke Raja Ampat. Tapi kehadiran Raja Ampat sebagai destinasi wisata internasional itu dampaknya luar biasa untuk kabupaten kota yang ada di sekitar. Nah, jadi datang mau ke Raja Ampat sehingga di Sorong harus siapkan apa. Dia balik juga sekitar ini harus siapkan apa. Dan tidak hanya bawa uang ke Raja Ampat, tapi di sini dia harus kasih tinggal uang itu. Saya kira itu bersatu lah kita. Terus gimana? Ini jadi menggerakkan hati untuk berbicara juga sebenarnya. Biasanya pemerintah yang menggerakkan masyarakat untuk berpikir seperti ini ya. Bergerak, ayo generasi mudanya. Sekarang justru beda, terbalik gitu. Masyarakatnya, anak-anak mudanya yang justru bergerak untuk mengajak pemerintah. Ayo, bantu orang ini, tong tak bisa sendiri gitu. Itu budaya kita sudah punya tadi saya katakan ya, udah kaya Bung Mayor, Mama Jo sudah mencoba nih, udah ada gerakan supaya Mama Jo tadi bilang ini kita ada loh, ini kita ada ya. Bahkan juga dari Bung Rudi tadi sudah sangat jelas. Gerak dulu memang dari kita dari daerah, kementerian siap membantu dan mengucurkan apa yang dibutuhkan supaya ekonomi kreatif dan pariwisata di suatu daerah tetap bisa berjalan. Dan ingat juga bahwa pemimpin-pemimpin di daerah ini adalah anak-anak adat. Dan kita orang yang harus berbuat. Begitu. Akhirnya gimana Rus? Kita harus pamit ini? Kita harus pamit sudah. Ini budaya juga ya, budaya pamit maksudnya. Oke. Dan pemirsa di mana saja Anda berada, pemirsa RRI Net dan juga pendengar, kami ingin berlama-lama berbicara tentang adat sebab siapapun kita, ketika kita lahir sudah dengan adat tentunya, tapi waktu jualah yang memisahkan perjumpaan kita yang sangat indah di malam hari ini. Akhirnya dari Ufuk Timur Indonesia, tepatnya dari Kepala Burung Papua RRI Sorong, saya Yuda dan saya Lucy Arebo. Mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Maci zaman sekarang perkara gaya, perkara bore, jangan ditanya. Baik-baik, jujur, yang paling penting bukan pembual, bukan
Pikir-pikir dahulu, sebab sekarang banyak pace, banyak mace. Muka munafik, sasu tahu kau tipu saya, biar kau ada, kau bilang terada, sasu tahu kau tipu saya. Mace, biar kau cantik lagi, tapi kalau kau munafik lihat kau tetap rahasia. Cek terus macam kau ni kayak kus-kus. Semua ni barang-barang yang kau ada berbulan tak ada. Itu yang dong bilang muna, dari jauh kau lihat tuna, padahal kalau dekat tol ya kau kayak ikan lema. Mace hidup biasa saja sudah, jangan depan lain belakang lain nanti kita orang luda. Ganteng-ganteng cantik-cantik mungkin terada yang kore, tapi Densa minta maaf kan tak bisa bore. Satu-satu mereka setuju depo omong kosong, biar lain mundur pada depo mulut lender kayak lemon. Biar kau cantik, kau manis, kau bagus, belum tentu kau baik. Biar kau ganteng, kau gagah, kau gaya, belum tentu kau baik. Baik-baik, jujur, yang paling penting bukan pembual, bukan pendusta. Pikir dahulu, sebab sekarang banyak pace, banyak mace. Muka munafik, sasu tahu kau tipu saya, biar kau ada, kau bilang terada, sasu tahu kau tipu saya. Baik, jujur, itu yang paling penting. Biar kau teramalu seperti lupakan cing resleting. Jalan kanan kiri kau bilang kau yang paling penting, padahal pas toncek mama anak ini dilangsung tak kancing. Bah, kau ini bagaimana? Kau mau jadi apa? Dalam muka nih lereng. Muka ikan kau dengar nih. Mana ni belajar kau maaf, nanti kau dapat pelak. Yang kau lusa kayak buaya, lihat kau muka gelap. Nanti kau lihat kau kayak macam terada gaya. 1, 2, 3, kici-kici raba-raba. Stop mampap, gacopot dalam pos. Sasu tahu kau tipu saya, biar kau ada, kau bilang terada, sasu tahu